Liman hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtadah. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah sampai di bulan Safar. Kalau Indonesia tulisannya pakai S ya, Safar. Tapi ini artinya beda ya. Kalau bahasa Arab pakainya Sod, Safar. Ini artinya kalau safar itu kosong, seperti sifar. Kalau safar, perjalanan. Ini membedakan nih dua ini. Dan kala bulan ini diberikan nama, memang kondisi masyarakat Arab kala itu kampungnya lagi pada kosong. Kosong kenapa kosong? Kosong sebab mereka baru saja 3 bulan menjalani Ashhurul Hurum. 3 bulan itu mereka ada di kampung terus, nggak keluar-keluar, dan tidak boleh melaksanakan perang. Itu mulai dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi begitu masuk bulan berikutnya, kosong itu kampung sebab semuanya pada perang. Karena budaya orang Arab itu kebiasaannya perang. Kalau nggak perang, badan sakit. Ya. Bayangkan dia 3 bulan nggak berperang. Maka itu dijadikan momen betul buat dia untuk bisa melampiaskan ya, kealfaannya selama 3 bulan. Maka disebut safar. Dan di bulan ini juga Masya Allah bertepatan dengan di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Jadi kita perlu tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhijrah bukan di bulan Muharram, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhijrah di bulan Safar. Supaya kita tahu, ini menindaklanjuti kejadian yang pernah saya alami dan mungkin saya sampaikan di bulan yang lalu ya. Ada di bandara tiba-tiba ketika seorang bapak ditanya kenapa tahun barunya orang Islam ini bulan pertamanya Muharram. Jawaban bapak ini dengan santai dia bilang, ya bagi-bagi pak. Sebab lebaran sudah di bulan Syawal, haji di bulan Dzulhijjah, ya tahun barunya dimulai di bulan Muharram. Mau saya tegur, udah terlanjur masuk pesawat. Ya, saya cari bapaknya nggak ada. Atau mungkin ada di sini bapaknya. Nggak ada juga. Ya agak miris, ada umat Islam tidak tahu kenapa bulan pertama dalam Islam itu adalah bulannya Muharram. Maka kemarin saya ceritakan kan di bulan Muharram itu. Kenapa kok bulan Muharram itu menjadi bulan pertama? Sebab memang tahun yang sudah disepakati di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama dengan para ahlu syura'nya dari Ahlul Badr. Pada masa itu adalah hijrah Nabi menjadi tonggak. Tahun pertama, berarti semuanya harus ikut dengan hijrah. Karena memang tahun pertamanya karena hijrah, maka bulan pertamanya juga harus bulan tentang hijrah. Nah, bulan pertama hijrah itu adalah Muharram. Tapi bukan Nabi yang hijrah di bulan Muharram. Yang disebut bulan hijrah pertama bulan Muharram adalah utusan kloter pertama yang Nabi lepas untuk berangkat hijrah itu di bulan Muharram. Ya, di antara yang pertama berangkat dan pertama sampai di Madinah adalah keluarganya Abu Salamah radhiyallahu an. Berangkat pertama sampai pertama.
Nah, ini di bulan Muharram, tapi Nabi belum berangkat. Sebab Nabi masih melihat, ya, masih mengamati. Kenapa kok di tahun ke-14 kenabian? Ini bertepatan dengan tahun 14 kenabian, dan 14 tahun Nabi diutus. Dan ini tahun pertama nanti akan menjadi tahun dalam Islam. Itu di bulan sebelumnya, di bulan Dzulhijjah, yang kemarin kita ceritakan bagaimana ketika terjadi Baiat Aqobah kedua. Setelah Baiat Aqobah kedua itu di pertengahan bulan Dzulhijjah, tahun 13 kenabian, itu orang-orang kafir Quraisy makin kalap. Karena mereka menyadari betul bahwa ada sekelompok orang dari Madinah, dari Yathrib, itu yang membaiat Nabi siap untuk membantu dan membela Nabi. Maka mereka dari pertengahan bulan Dzulhijjah itu, ya, sampai akhir bulan Dzulhijjah itu, kalau ketemu orang Islam disiksa, ketemu orang Islam disiksa, ketemu orang Islam disiksa. Nabi melihat kalau ini terus-menerus bisa habis umat Islam. Walaupun kala itu secara teori dan strategi Nabi belum saatnya untuk hijrah, sebab masih ada dalam beberapa riwayat disampaikan masih Nabi ingin ketemu lagi di tahun berikutnya. Karena yang hadir di situ yang membaiat baru 100 orang lah, 70 sekian orang, yang datang sekitar 100 sekian orang. Nabi melihat ini belum kuat secara populasi. Di Madinah jumlah penduduknya lumayan, kalau hanya 100 nih baru sekian persen. Ya, mungkin baru 10%. Kalau mau langsung hijrah belum cukup. Diharapkan besok bisa tambah 3 kali lipat lagi. Tapi ternyata ya kita manusia hanya sekedar berencana. Allah memiliki takdir yang lain. Ketika Nabi punya keinginan nantilah dilihat di tahun berikutnya kalau bertambah bisa jadi 300 gitu kan, bisa jadi 500. Setengah Madinah itu masuk Islam, aman tuh ketika hijrah. Tidak ada gangguan. Tapi ternyata takdir berkata lain. Justru di tahun ke-13 kenabian itu, di akhir bulan Dzulhijjah, kaum muslimin disiksa. Sehingga di awal bulan Muharram Nabi kumpulkan semuanya. Lalu Nabi sampaikan, nampaknya memang darurat. Kita harus segera pindah. Sebab kalau tidak, bahaya. Kemana ya Rasul? Disampaikan, ke Yathrib. Barulah setelah itu, para sahabat angsur-angsur, tidak langsung keseluruhan, satu demi satu. Yang awal-awal oke, masih mungkin tidak terlalu mencolok. Tapi kalau udah mulai pertengahan nih, orang-orang kafir Quraisy sudah mulai tahu, maka mereka itu memblokir. Ya. Sehingga yang tidak punya kekuatan nggak bisa berangkat untuk hijrah, dipulangkan lagi. Dan begitu sampai disiksa. Nah, sampai pertengahan bulan Safar, seperti kita ini, Safar. Di bulan Safar seperti kita ini kita sekarang tanggal berapa? 16 ya? Atau 17? Safar. Di pertengahan begini Umar bin Khattab yang datang kepada Nabi SAW. Ya Rasul, izinkan aku untuk hijrah. Ini luar biasa nih Bapak dan Ibu. Jadi hijrah itu kalau buat para sahabat itu bukan perkara ringan sebenarnya. Sebab makna hijrah adalah mereka kehilangan dunia. Itu dulu yang pertama. Sebab ketika mereka berangkat dari Mekah menuju ke Madinah itu, tidak ada satupun dari dunia yang mereka bawa kecuali yang nempel di badan saja. Semua mereka tinggal. Kalau mereka sudah memutuskan untuk pergi menuju ke Madinah, berarti tanahnya mereka tinggalkan. Yang nggak tahu luasnya itu berapa. Ya. Lalu ontaknya mereka tinggal yang jumlahnya mungkin ada yang ratusan ribuan. Barang dagangannya, dinarnya, semua harus ditinggal, dan ketika ditinggal itu jadi rebutan orang-orang kafir Quraisy. Artinya mereka siap untuk jadi fakir. Di sini aja udah luar biasa. Kalau untuk menunjukkan, makanya kenapa as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam itu punya kedudukan di sisi Nabi dan punya kedudukan di sisi Allah. Sebab mereka ini mereka yang sudah terbukti apa yang mereka jalani bukan karena dunia. Sebab ada momen di mana mereka harus meninggalkan semua dunianya. Dan itu seolah tidak lagi akan menjadi miliknya. Dan betul memang tidak jadi miliknya lagi. Sebab itu udah menjadi bancaannya orang-orang kafir Quraisy. Makanya sebelum hijrah kaya raya. Contoh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, ya.
Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, Sa'ad radhiyallahu anhu, kaya raya sebelumnya, begitu pindah ke Madinah nggak punya apa-apa, miskin. Ya. Udah memang begitu kondisinya. Ya kalau yang udah miskin, nah ini gimana yang udah miskin? Ustaz Amr ibn Yasir misalkan sudah memang dari keluarga budak miskin, pindah bukan berarti ringan juga. Ya, di satu tempat miskin, pindah ke tempat lain yang dia jelas nggak tahu siapa-siapa di sana, orang asing, akan lebih sulit. Dan itu yang dialami oleh para sahabat. Tapi yang luar biasa, sahabat itu pada izin ke Nabi untuk bisa diizinkan berangkat. Seolah bahasa kita, diizinkan untuk meninggalkan dunia. Dan kalau dapat izin, senangnya bukan main. Bukan kok begitu ayo hijrah. Aduh, bisa nggak hijrah ya Rasul? Ini dagangan lagi mau akhir bulan. Nggak ada. Bisa nggak Rasul nanti? Nggak ada. Bahkan yang ada, Umar bin Khattab nih tengah safar begini, kok saya belum diperintah-perintah? Akhirnya datang ke Rasul. Ya Rasul, saya mau hijrah. Menikmati seperti apa yang dinikmati oleh sahabat-sahabat yang sudah sampai di sana. Mungkin bahasa kita gitu kan. Kalau bahasa kita sekarang, kebiasaan kita kan bikin grup WA. Mungkin dulu kaum muslimin ada grup WA-nya. Ya, tapi dengan cara yang lain. Ya, bahwa mengabarkan ternyata yang hadir di sana ada keindahan tersendiri, ada kebahagiaan tersendiri. Karena memang tidak pernah itu Ya bayangkan orang datang dari Mekah yang ketika datang ke situ nggak tahu bagaimana kondisinya, nggak punya saudara, diterima dengan lapang dada oleh orang-orang yang ada di sana. Selamat datang, ahlan wa sahlan, wahai saudaraku. Ayo, sekarang engkau saudaraku, tinggal di sini. Engkau saudaraku, tinggal di sini. Oh, luar biasa. Itu pemandangan yang menggetarkan hati kalau kita bicara tentang bagaimana muhajirin dan ansor, kekeluargaan di antara mereka. Yang mempertemukan bukan darah, yang mempertemukan bukan nasab, yang mempertemukan bukan kedudukan, bukan kepentingan bisnis, bukan. Yang mempertemukan iman, gak kenal sama sekali, tapi begitu datang, saudara kandung bahkan lebih. Anda kesulitan ini, Anda kesulitan ini, luar biasa. Dan itu belum pernah terjadi. Ya, menghadirkan satu nuansa positif yang luar biasa ya untuk orang-orang yang ada di Madinah kala itu. Singkat cerita, Umar datang, Nabi, saya mau hijrah. Kata Nabi, baik, tapi ada syarat kamu hijrah. Apa dia ya Rasul? Jangan kamu berangkat sendiri. Kamu tahu kan, akhir-akhir ini sahabat-sahabat kita yang ingin hijrah di stop, dipaksa balik, sudah sampai sini disiksa, dan mereka-mereka yang lemah-lemah, ajak mereka semua. Ajak, bawa bersamamu, biar mereka selamat sampai di Yathrib. Umar bin Khattab, sami'na wa ata'na. Nah, begitu sudah dapat izin berangkat menuju ke Ka'bah, tawaf dulu 7 kali. Dipilih waktu di mana banyak para petinggi kafir Quraisy itu sedang ada di seputaran Ka'bah. Ya, jadi begitu lagi pada ngumpul gitu ya. Biasa jam-jam 10 tuh pada ngopi di dekat Ka'bah, ngumpul tuh pimpinan-pimpinan kafir Quraisy. Begitu lagi pada kumpul, Umar lewat tawaf. Tuh orang pada ngeliatin, ada apa ini? Ada urusan apa lagi nih Umar? 7 kali tawaf, selesai itu sholat di dekat makam Ibrahim, naik lagi ontanya sambil dilihatin wajah satu-satu dari pimpinan kafir Quraisy. Lalu disampaikan, sungguh buruk wajah yang aku lihat hari ini. Ketahuilah seperti kalian mengusir kami, maka sampai di masanya nanti kami akan masuk kembali ke sini dan membuka tempat ini. Luar biasa itu. Itu kalimat mereka-mereka yang diajarkan oleh wahyu. Tidak ada kata putus asa. Padahal jangan bicara mau buka tempat itu. Nanti nyampe Madinah selamat aja belum tentu. Ini kalimatnya apa? Walaupun seorang Umar, tapi kan Umar juga kan nggak mungkin dia mampu untuk bisa membuat segalanya sendirian. Di belakang dia banyak orang yang tidak punya kekuatan. Tapi Umar mengajarkan gitu kepada kita bahwa itulah dia hasil didikan nubuah. Dalam kondisi yang paling genting, paling nadir, paling susah, optimisme itu selalu ada. Gak pernah keluar dari apa yang ada dalam benak pemikiran kaum muslimin. Sulit kondisinya. Seolah dunia udah gak akan mungkin dapat. Ya bagaimana? Yang berangkat ke sana yang tadinya punya harta, hilang hartanya. Yang berangkat ke sana tadinya punya kekuasaan, gak bawa apa-apa. Yang datang ke sana, pokoknya seolah ini ke sana hanya menjadi beban. Tapi Umar mengatakan, kami akan balik. Dan kami akan membuka tempat ini. Selesai di situ, Umar bilang, siapa
yang mau ibunya kehilangan anak. Atau istrinya jadi janda. Atau anaknya jadi yatim. Nih, Umar bin Khattab mau hijrah. Kan biasanya kalau orang yang hijrah kalian cegat di luar sana. Kalian paksa pulang. Nih, Umar bin Khattab mau hijrah. Cegat. Nggak perlu cegat. Saya kasih Sherlocknya. Dikasih Sherlocknya. Saya tunggu di sini. Ya. Yang mau tapi dengan syarat. Bukan cuma sekedar nyegat. Yang mau ibunya kehilangan anak. Yang mau istrinya jadi janda. Yang mau anaknya jadi yatim. Jadi seolah Umar bin Khattab nantangnya bukan sembarangan. Kalau mau mati, ayo temuin di situ. Nah, bahasanya begitu. Ditunggu sama Umar bin Khattab di lokasi. Gak ada yang datang. Di grup WA dikasih tahu lagi. Mana yang gak ada yang datang ini? Gak ada yang respon. Nah sudahlah kalau begitu. Berangkat Umar bin Khattab. Tahu Umar bin Khattab berangkat, Abu Bakar datang kepada Nabi, ya Rasul, alangkah bahagianya Umar dapat izin untuk hijrah. Izinkan saya ya Rasul, izinkan saya. Ya Allah. Ini kalau kalimat izinkan kalau kita bicara tentang hijrah. Dan bagi mungkin di antara kita kan ada yang sudah pernah kehilangan dunia ya. Entah apalah bentuknya, kita rasa di hati mungkin kan bukan ringan itu kehilangan dunia, itu berat. Ya. Ini ada orang yang ketika kehilangan bukan sebagian dunia, semua dunianya. Bahkan mungkin menurut pandangan manusia, harapannya pun hilang. Tapi itu disongsong dengan semangat, sebab karena ada satu yang dia jadikan sebagai patokan, iman. Seolah kalau memang semuanya harus hilang, tapi ini iman saya, enggak, ini yang saya pilih. Walaupun saya harus sulit menghadapi dan menjalani segala macam kehidupan dunia, tapi ini mendatangkan keridhaan Allah, lebih baik ini. Segala kenyamanan dan lain sebagainya itu nomor sekian. Abu Bakar datang. Ini kalau yang datang mungkin seperti Bilal, oke lah, ya, meninggalkan kefakiran, ketidakpunyaan, berangkat ke sana, ya mungkin akan menjalani hidup yang mirip-mirip. Tapi ini Abu Bakar yang sudah memiliki segalanya. Begitu datang minta izin hijrah oleh Nabi, tidak wahai Abu Bakar. Itu pertengahan Safar seperti sekarang. Belum saatnya sebab aku pun belum dapat perintah. Kaget dengar kalimat itu Abu Bakar. Kenapa kaget? Karena di pikiran para sahabat Nabi tidak akan hijrah. Karena udah 2 kali hijrah sebelumnya ke Habasyah, Nabi hanya mengutus, kalian berangkat. Tapi Nabi tidak. Sebab ingin mempertahankan Mekah dulu. Tapi di sini Nabi mengatakan, aku pun akan berangkat. Kaget. Makanya Abu Bakar tanya, ya Rasul, engkau akan hijrah? Iya Abu Bakar, aku pun akan hijrah kali ini. Kata Abu Bakar apa? Maka karena itu aku akan menunggu momennya. Semoga aku diizinkan untuk hijrah bersamamu. Dah berlalu waktu nih, sampai ketika selesai proses pertengahan Safar, itu kafir Quraisy makin kalap. Sebab Umar bin Khattab bawain yang nggak mampu-mampu itu dibawa oleh Umar bin Khattab. Waduh, itu orang-orang kafir Quraisy macam-macam. Sampai akhirnya di tanggal 26 Safar, pagi. Hari Rabu. Ya, hari Rabu 26 Safar. Ya. Pagi-pagi itu mereka pada kirim surat rahasia ke para pemimpin kafir. Isinya ini wajib untuk datang segera, darurat, mendesak, rapat bersama. Dan tidak boleh diketahui oleh siapapun kecuali yang dapat undangan. Tak boleh masuk sembarangan. Mereka pilih tempatnya di mana tempat mereka biasa untuk melaksanakan rapat penting. Darun Nadwah. Di depan Ka'bah, Bapak Ibu, di depan Ka'bah, itu persis depan pintu Ka'bah, itu dulu ada bangunan yang besarnya kurang lebih mirip Ka'bah. Tingginya apa segala macam, itu digunakan oleh orang-orang Quraisy untuk rapat penting, musyawarah penting di situ. Ya. Menentukan perang ataukah damai, menentukan rapat untuk menerima para jamaah haji, dan itu tidak dibuka gembok kecuali rapat penting. Itu dibuat tempat itu oleh Qusay, kakek buyut Nabi. Kalau cuma rapat arisan nggak di situ. Apalagi rapat rehlah, ya. Wisata bersama nggak di situ. Ini khusus yang penting-penting. Berarti momen itu menjadi penting buat mereka. Sebab mereka merapatkan tentang kondisi bagaimana putusan yang harus mereka ambil tentang Nabi ini di situ tempatnya. Masuk.
Di saat lagi panas-panasnya rapat, yang mimpin rapat kaget sambil menunjuk ke arah pojok. Menunjuk ke arah pojok lalu ditanya, siapa Anda? Karena ternyata di situ ada penyusup. Seorang kakek tua dengan pakaian yang nampak berwibawa. Kaget mereka karena ada penyusup. Siapa Anda? Kakek ini pun gak ada rasa takut sama sekali. Langsung berdiri dan mengatakan, aku adalah orang bijak dari Najd. Datang ke sini untuk membantu rapat kalian. Oh, seolah tersihir. Orang iya aja. Oh, oke, baik. Rapat dilanjutkan sampai kakek ini berdiri lagi. Lalu kakek ini bilang, alangkah pengejutnya kalian ini. Aku ikuti dari awal sampai dengan detik ini, rapat ini. Ketika kalian mengatakan harus kita apakan Muhammad, ada yang ngomong penjara, ada yang ngomong asingkan, ada yang ngomong kenapa nggak ada yang usul dibunuh. Mendengar kalimat dibunuh, orang-orang kafir Quraisy bukannya menaruh perhatian tapi malah langsung seolah diam. Oh, berarti ini bukan orang yang bisa diambil nasihatnya. Sebab bukan nggak berani kafir Quraisy itu untuk mengatakan putusan dibunuh gitu. Cuman masalahnya mereka masih trauma. Kurang lebih sekitar 6 tahun sebelum ini mereka pernah rapat juga untuk mengapakan Nabi kala itu. Ada yang usul dibunuh. 6 tahun sebelumnya sudah pernah rapat ini dan usul dibunuh. Tapi ternyata mendapat perlawanan dari Bani Hashim. Sehingga itu bahkan hampir membuat mereka perang saudara. Dan akhirnya tidak membunuh Nabi. Hanya menghasilkan putusan diasingkan. Nah, ini dia peristiwa pengasingan, embargo kaum muslimin dan Bani Hashim dari orang-orang kafir Quraisy yang lain. Makanya mereka nggak usul lagi, ya, dibunuh udah pernah dulu nggak berhasil. Nah, tapi tiba-tiba ada seorang kakek yang katanya bijak ini ngomong dibunuh. Oh, ini nggak tahu. Tapi tiba-tiba di sebelahnya ada Abu Jahal. Abu Jahal yang sebentar, mungkin kalian ingat dengan masalah lalu atau masa lalu yang bikin kalian trauma. Begini, tetap kita bunuh, tapi caranya yang kita rubah. Baru Abu Jahal menjelaskan, caranya kita pilih orang-orang dari setiap suku ini, mereka-mereka yang punya nama, anak-anak muda yang memang menjadi tokoh. Kumpulkan mereka, senjatai mereka, lalu arahkan mereka kepada Muhammad di waktu tertentu, sekali tebas, mati Muhammad. Dan itu Bani Hashim tidak akan menuntut balas, sebab banyak yang mau dituntut balas. Kalau 1-2 orang, susah. Oh iya. Begitu tengok ke kakek itu, udah hilang kakek. Sebab ternyata kakek ini iblis, Pak. Makanya tengok kanan kiri kalau lagi pengajian. Jangan sampai ada yang hilang. Gitu. Kalau pengajian enggak lah. Kalau rapat bersama kafir Quraisy ya. Akhirnya dilaksanakan itu. Tapi rahasia, nggak boleh ada yang tahu. Nabi kala itu nggak tahu. Mereka jalankan semua rencana, anak-anak mudanya dipilih satu-satu, bahkan anak mudanya pun nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Pokoknya diminta datang, lalu diguna. Nabi nggak tahu. Ya, dan itu udah luar biasa, berarti kan genting sekali. Tapi Nabi punya intelijen. Pagi itu intelijennya datang kepada Nabi. Diketok pintu Nabi. Assalamualaikum. Nabi dengar dari dalam, jawab masih santai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu dibuka, Jibril datang. Muhammad, barusan selesai rapat. Orang-orang kafir Quraisy malam ini ingin membunuhmu. Maka segera persiapkan diri hijrah. Gimana Pak? Dapat informasi mau dibunuh tengah malam. Ya, dan itu kurang lebih sekitar jam-jam 9, jam 10 kalau bahasa kita. Pertengahan duha. Ya. Kita kalau dapat info begitu kira-kira apa yang dilakukan? Santai? Oh santai aja gitu, nggak mungkin. Pasti langsung, gitu kan. Maksudnya ini suasana langsung jadi tegang gitu loh. Walaupun ini Nabi dan sudah dikasih tahu Jibril, tapi bukan berarti, oke kalau gitu Jibril, apa yang harus saya lakukan? Kamu bisa bantu saya, jaga rumah saya? Begitu? Nggak begitu. Ya, hanya memberitahu ya sudah pergi. Nabi langsung berangkat menuju ke rumahnya Abu Bakar. Rumah Nabi, kalau yang sudah pernah datang ke Masjidil Haram itu di dalam cerita ini ya, lokasinya ada di dekat Bukit Marwah. Abu Bakar yang kala itu didatangi oleh Nabi, rumahnya ada di kalau sekarang mungkin dekat bangunan antara Hotel Intercon ya dengan Hotel Mekah.
Ya, dulu namanya Hilton tuh di situ. Jalan melewati antara tempat sa'i kalau bahasa kita sekarang Safa Marwa, terus langsung yang arah dekat Marwa langsung masuk ke dalam masjid, ya, keluar. Ya, berarti kalau sekarang keluarnya pintu apa tuh? Pintu Fahad apa ya mungkin. Nah, kurang lebih lah ya. Nah, tuh, masuk keluar sana. Tuh orang kafir Quraisy sedang ngeliatin. Tapi Nabi pun walaupun kala itu sudah tahu tidak menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Langsung masuk ke rumahnya Abu Bakar. Dan itu udah diikuti intelijen oleh orang-orang kafir Quraisy kan. Maka Nabi begitu sampai di rumah Abu Bakar itu langsung dengan kondisi yang tegang. Abu Bakar, keluarkan semua orang yang ada di sini. Abu Bakar kaget karena nggak tahu ceritanya kan. Kenapa ya Rasul? Ini semua yang ada di sini keluarga. Ini Aisyah, ini Asma, ini Abdullah, anakku semua. Dan itu ada Amir, budakku. Ada apa gerangan? Baru seolah Nabi agak sedikit tenang dengan itu dan mengatakan Abu Bakar sudah tiba saatnya kita hijrah. Karena orang-orang kafir Quraisy sudah sepakat membunuhku nanti malam. Maka sebelum nanti malam kita harus hijrah. Abu Bakar, alhamdulillah. Bukan alhamdulillah karena Nabi mau dibunuh, bukan. Tapi alhamdulillah masa yang sudah dinanti-nanti untuk berangkat hijrah itu tiba. Lalu Abu Bakar mengatakan, kalau begitu ya Rasul, pasrahkan padaku. Semuanya biar aku atur. Sekarang silahkan Baginda pulang. Siapkan saja yang perlu disiapkan. Saya yang akan atur semua perjalanannya. Bahasa kita itinerary-nya semuanya Abu Bakar yang atur. Begitu Nabi pulang, Abu Bakar yang langsung panggil, Asma, dalam kondisi hamil tua. Tugasmu, kirim makanan. Di mana tempatnya? Nanti. Tapi engkau kirim makanan. Ini luar biasa ilmu intelijen. Sebab Asma lagi hamil. Kalaupun nanti diikuti oleh mata-mata Quraisy, dia tidak akan mengira kalau itu akan membawa makanan. Sebab orang hamil. Di sini ada yang hamil, Pak. Ada yang kalau bapak-bapak kan hamil 7 bulan nggak keluar, itu kan berat gitu kan. Dan kalau kita nanti tahu tempatnya di mana, luar biasa lagi. Abdullah panggil, tugasmu dengarkan dengan telingamu, lihat dengan matamu, laporkan kepada ayahmu. Semua yang terjadi di saat nanti ayahmu sudah menentukan tempat di mana akan bersembunyi. Amir dipanggil tuh budaknya, tugasmu bawa domba, hapus jejak. Setelah itu datang ke tempat persembunyianku, di situ kau perah susu agar kami bisa minum. Semua dan kala itu belum ada yang tahu tuh tempat dipilih di mana. Dan Abu Bakar menjaga betul. Nabi pulang, di dalam rumah Nabi ada Ali. Ali dipanggil, Ali, sudah tiba waktunya bagiku untuk hijrah. Tapi engkau belum. Engkau di sini, tunggu. Sebab orang-orang kafir Quraisy mau membunuhku. Di saat nanti aku tertidur di atas tikar ini, maka gantikan posisiku. Wah, kira-kira kalau kita jadi Ali gimana? Rasul ada yang lain. Gitu. Ali kala itu usianya baru 20 tahun, Pak, belum nikah. Ya kan? Di sini ada yang 20 tahun, nggak ada. Kan masa depan masih panjang, kenapa nggak dipilih yang udah tua-tua gitu kan? Karena perintahnya tutup kepala dengan selimut, kan nggak ketahuan. Tapi karena yang disuruh ini sahabat yang sudah penuh dengan iman, apapun sami'na wa ata'na. Dan setelah itu yang membuat Ali menjadi tenang, karena setelah itu dikasih tugas oleh Nabi. Engkau tugasmu adalah kembalikan barang-barang titipan ini. Titipan para kafir-kafir Quraisy ini yang dititip di rumahku, kembalikan satu-satu. Itu nggak pernah ada dalam sejarah hidup manusia, Pak. Orang benci luar biasa dengan seseorang, tapi kalau mau nitipin sesuatu ke orang yang dibenci, kan nggak ada, Pak. Bayangin, Pak, kita punya duit 2 miliar. Mau kita titipin, kan nggak mungkin kita titip sama orang yang kita benci, Pak. Mustahil, mustahil. Tapi ini terjadi pada seorang Rasulullah. Ini di rumahnya lagi ngumpulin dinarnya gitu kan, sekian banyaknya. Sambil ngomel sama istrinya, marah-marah tentang Nabi. Muhammad tuh memang orang Muhammad. Ditanya, memang mau kemana? Mau ke rumah Muhammad. Lah, ngapain? Nitip. Itu kan mustahil. Ya, kalau sekarang ini mesti istrinya langsung ngomong, katanya, gitu. Tapi ya iya aja. Begitu bawa gitu kan, kalau dulu kan bawanya dinar tuh dengan apa tuh namanya, dengan, bukan, kalau sekarang kan cukup dengan dompet uang kita semua. Kalau dulu kan nggak, dengan kotak yang besar, bawa. Ketemu sama orang juga yang sama-sama kafir gitu kan. Marah tuh. Muhammad, dibenci. Terus ditanya, kamu kemana? Mau ke Muhammad. Ngapain? Nitip. Udah nggak masuk akal. Tapi itulah yang terjadi.
Dan Nabi luar biasa, memang julukan Al-Amin itu, walau semuanya menghina, Al-Amin nggak hilang. Yang dapat dipercaya itu nggak hilang. Maka momen ini pun membuktikan, kan kalau umpama ada orang titip ke kita, Pak, sejumlah harta, terus dia mau bunuh kita, kira-kira uang yang dititipin itu kita apain, Pak? Dia mau bunuh kita. Ini Nabi sampaikan ke Ali, pulangin dulu ini, pulangin. Mereka mau membunuhku, tapi engkau tugas pulangin, kan begitu. Makanya para sahabat yang dididik oleh Nabi itu bukan hanya dididik dengan omongan, tapi dididik dengan perilaku. Maka betul-betul kena gitu loh. Singkat cerita, sahabat Ali ikut. Tapi lagi sibuk sana sini, ini waktu menjelang maghrib itu. Tiba-tiba udah suara di depan tuh kerasak. Begitu dilihat, kalau orang sekarang mungkin ngelihat ke CCTV, udah penuh anak-anak muda di depan, udah ngepung. Padahal tadi kata Jibril, tengah malam. Terus nggak ada informasi tambahan gitu kan. Akhirnya ya nggak bisa. Wah, udah terlanjur di depan. Tuh kalau kita mau bicara tentang ketetapan Allah. Memang segalanya harus ada perjuangan dulu. Maka Nabi kala itu ya sudah bahasanya bertadoruk. Banyak ulama memberikan hikmah dan ibrah di momen ini ya. Tiba-tiba kok sudah terkepung nggak? Padahal kan udah tahu dari awal kok pakai terkepung gitu kan. Harusnya kan ambil. Tapi itulah dia, banyaklah. Tapi intinya memang di situ Nabi diingatkan kembali. Ayo, kan sudah kan seolah nyaman dengan apa yang diberikan oleh Abu Bakar. Segalanya udah diatur, kamu juga. Tapi nggak begitu, tetap harus bersandar pada Allah. Jadi ada momen-momen kita itu kadang-kadang, Bapak dan Ibu, dibuat oleh Allah itu yang sudah sedemikian rupa kita anggap oke, tapi tiba-tiba ada momen miss-nya gitu ya. Dan di miss itu yang kita beriltija, bersandar pada Allah ya di situ. Kalau semuanya sukses mungkin kita doanya nggak maksimal. Tapi begitu di tengah, langsung ya Allah, kan begitu kan. Naik motor, mendung, nggak bawa jas hujan. Itu kan doanya lain dibanding dengan bawa jas hujan. Kalau bawa jas santai, bawa jas hujan. Ini loh. Ya, tapi begitu nggak, ya Allah, mudah-mudahan, entah apalah doanya lah gitu ya, entah baik entah buruk, tapi dia doa dulu, yang penting doa dulu. Tapi kalau udah semuanya sesuai dengan rencana, nggak ada doa. Makanya kalau pas lagi hujan itu yang banyak dapat pahala yang naik motor, yang naik mobil mah enggak, Pak. Sebab yang naik mobil enggak ada doa. Santai aja, dur, petir santai. Tapi yang naik motor, Bismillahirrahmanirrahim, gitu. Allahumma sayyiban nafi'a, begitu doanya. Wah, tuh ya. Nah, itu ada momen-momen yang Allah ingin buat ya, supaya mereka itu tetap ada momen dia bertawakal, bersandar pada Allah, dan di situ. Begitu tahu-tahu, udah kumpul duluan. Akhirnya apa? Berdoa, Allah bikin mereka semua tidur kan. Mungkin di antara mereka, kapan ini eksekusi? Masih lama. Aduh, masih lama, udah ngantuk. Ya udah kalau gitu tidur satu. Tidur semua. Makanya kan diceritakan kan di dalam surah Yasin ya itu ya. Kisah ini kan diceritakan, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Dijadikan di antara kanan kiri mereka itu tabir sehingga mereka tidak bisa melihat dengan kantuk mereka itu. Maka Nabi keluar lalu untuk menghinakan mereka diambil tanah itu diteletakkan di atas kepala. Tapi kadang-kadang ini yang salah, ayat ini jadi mantra, Pak. Begitu naik motor nggak bawa helm, nggak bawa surat, ada operasi polisi di depan. Langsung Bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Ketangkap ya, Pak. Ya, sebab polisinya baca Yasin selesai pagi itu, dia cuma satu ayat gitu. Kalah. Tuh, janganlah ayat-ayat Al-Qur'an ini jangan jadi mantra kecuali yang memang ada dalilnya ya. Kalau yang enggak janganlah. Ini kadang-kadang orang lain ya. Singkat cerita, yang ada di sini kalau kamera kita ke rumahnya Nabi dulu, kan Nabi langsung berangkat menuju rumahnya Abu Bakar. Begitu sampai di rumah Nabi di dalam, ya, masuk mereka, sahabat Ali instruksinya kan nggak boleh buka selimut kan. Ya, kebayang tuh gimana posisi sahabat Ali itu. Mungkin kalau yang diucap hanya satu kalimat aja, kalimat syahadat aja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Udah mau ditebas ya. Tapi ada namanya sekali lagi kalau udah belum ajal tuh Pak ya, mau gimana pun, begitu udah mau ditebas ada yang ngomong, tunggu dulu, buka dulu aja. Jangan-jangan bukan. Kata yang lain, urusan apa kita mau bukan mau enggak, pokoknya urusannya tebas. Oh jangan buka. Ternyata bukan. Kalimatnya begitu. Alhamdulillah.
Bang ini yang ditunggu. Tapi itulah ajal Pak. Udah kalau kita dengan ajal tuh nggak usah. Kalau belum datang, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau udah datang ajal nggak maju nggak mundur. Tapi kalau belum ya enggak. Wah, sahabat Ali yang digeret langsung dikasih ke depan petinggi kafir Quraisy, ditanya, "Kemana Muhammad?" Nggak tahu, disiksa habis di situ. Dah kita nggak ke sana kamera ke Nabi dan Abu Bakar. Abu Bakar kali itu sudah menyiapkan rencana. Rasul, kita tidak langsung menuju arah utara. Sebab biasanya kalau dari Mekah, itu kalau mau ke Madinah, langsung ambil arah utara. Kita ambil arah berlawanan selatan. Untuk mengelabui mereka. Ya kan sama kan? Kita nih dari Jakarta kalau mau ke Surabaya langsung ambil arah timur kan? Nggak mungkin ke Merak. Kalau umpama kita di Merak ketemu orang, mau kemana Pak? Surabaya. Kira-kira kita ngomong apa? Salah arah Pak, putar balik kan begitu. Nggak mungkin, tapi itu strategi. Dibawa ke arah selatan, di situ ada satu gunung Pak, namanya Thur. Jabal Thur, termasuk gunung yang tinggi di Mekah. Dan ini punya satu kontur beda. Kalau di Jabal Nur, yang di atasnya ada Gua Hiro, di mana Nabi dapat wahyu, tuh konturnya agak landai nih. Tapi kalau Jabal Thur, wah. Makanya saya beberapa kali ndaki di Jabal Thur ini, belum jumpa ada papasan dengan orang Indonesia, belum. Kalau di Jabal Nur, berkali-kali jumpa dengan orang Indonesia. Kalau di sini enggak. Paling orang Indonesia tuh kalau ke sana cuma dari bawah aja. Ya foto, ditunjukkan inilah kisahnya. Tapi kalau ndaki enggak ada. Saya beberapa kali daki ke sana untuk kepentingan materi dan ini, naik ke atas. Dan ternyata ada kontur beda juga. Kalau di Jabal Nur, di atasnya goa cuma satu. Maka nggak akan beda lah. Mana goanya nggak bingung, sebab cuma satu. Nah di Jabal Sur ini ada beberapa. Dan goa yang dimaksud itu kalau udah di Mekah itu bukan goa kayak kita Pak. Goa kayak kita ini yang bisa masuk dalam, ada stalaktitnya, bahkan sampai ada sungainya. Kan begitu kan? Kalau di situ enggak, dia cuma ada batu ketemu batu. Sampai di sana, dini hari Nabi itu bersama dengan Abu Bakar. Udah capek luar biasa. Dalam beberapa riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Hisham, Nabi itu dari rumah Abu Bakar, saking menjaganya supaya tidak ketahuan, itu jalan jinjit. Ya, jalan jinjit kalau jaraknya 3 km, 4 km, lumayan jalan jinjit. Ya, sampai akhirnya daki itu pun begitu. Sehingga begitu sampai di atas udah luar biasa lelah. Ya, kala itu Abu Bakar ketika Nabi udah langsung menentukan tempatnya, di sini kita istirahat. Kata Abu Bakar, jangan dulu ya Rasul, biar aku periksa. Akhirnya diperiksa oleh Abu Bakar, di situ ada lobang-lobang biasa. Kalau di sana itu pada masa dulu ya, kalau sekarang mungkin ya ada tapi nggak banyak. Itu setiap lobang di gua-gua itu tempat di mana hewan berbisa mereka tinggal. Maka ditutup satu-satu oleh Abu Bakar, tutup. Selesai dirasa aman barulah. Ya, Nabi dipersilahkan untuk masuk dan Abu Bakar juga masuk. Dan memang guanya itu kecil banget Pak. Ya, saya pernah dengan salah seorang ahli sejarah di Mekah tuh ngelihat di sana, lalu saya tanya di mana lokasinya. Beliau tunjukkan di sini. Ya, di antara beberapa riwayat yang di sini tempatnya, karena ada banyak tuh. Nah, begitu duduk memang iya tuh. Saya coba berdua dengan satu tim ya. Kamu masuk sini, yang badannya lumayan lah. Begitu masuk ya, udah nggak cukup lagi. Kaki kalau nggak ditekuk keluar, kelihatan. Singkat cerita ketika lagi tidur dan Nabi lagi dalam kondisi istirahat itu, Abu Bakar tidak istirahat. Karena Abu Bakar mengawasi ya kan. Tidur di pundak di sini. Tiba-tiba ketika Abu Bakar melihat ke arah luar, ada sesuatu yang mengagetkan. Apa? Kita lanjutkan bulan depan. Ya, nah, ini masih malam hari ya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.